Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Dwisari dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Bahasa Gaul di Kalangan Remaja, Kreativitas Linguistik atau Ancaman Bahasa Baku. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang terus berkembang mengikuti zaman. Di era digital saat ini, perkembangan bahasa semakin cepat karena pengaruh teknologi dan media sosial, terutama dalam penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Penggunaan bahasa gaul semakin luas menunjukkan kreativitas remaja dalam berbahasa. Namun, jika tidak digunakan secara bijak, hal ini dapat menjadi ancaman terhadap penggunaan bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks formal. Bahasa gaul kini menjadi bagian sehari-hari dari remaja, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri dan identitas kelompok. Media sosial seperti Instagram, TikTok, serta Twitter dapat mempercepat penyebaran bahasa gaul sehingga penggunaannya semakin luas. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran. Banyak remaja lebih terbiasa menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia baku. Jika hal ini terus terjadi, maka penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah bisa semakin berkurang. Secara karakteristik, bahasa gaul memang bersifat fleksibel dan tidak terikat aturan. Bentuknya bisa berupa singkatan, campuran bahasa asing, serta perubahan kata yang tidak sesuai kaidah. Hal ini memang menunjukkan kreativitas dalam berbahasa, namun juga dapat berdampak negatif. Remaja yang terbiasa menggunakan bahasa gaul cenderung mengalami kesulitan ketika harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal. Dampaknya dalam dunia pendidikan terlihat dari kesulitan dalam menulis karya ilmiah dan membedakan penggunaan bahasa formal dan informal. Selain itu, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan juga mengancam eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jika digunakan secara tidak tepat, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bisa melemah. Meskipun demikian, bahasa gaul juga tetap memiliki sisi positif. Bahasa ini mampu menciptakan kosakata baru dan membantu berkomunikasi menjadi lebih mudah dan ekspresif. Oleh karena itu, bahasa gaul tidak perlu dihilangkan, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan situasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peran berbagai pihak. Pendidikan harus mengajarkan penggunaan bahasa sesuai konteks. Dosen dan guru pun dapat memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik. Selain itu, keluarga juga berperan dalam membentuk kebiasaan berbahasa sejak dini. Media sosial pun bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dari pembahasan ini, dapat dipahami bahwa bahasa gaul merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang memang menunjukkan kreativitas remaja. Tetapi, jika digunakan secara berlebihan juga akan berdampak negatif, terutama dalam kemampuan berbahasa Indonesia baku. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan bahasa. Bahasa gaul sebaiknya hanya digunakan dalam situasi informal, sedangkan bahasa Indonesia tetap digunakan dan diutamakan dalam konteks formal. Dengan kesadaran individu serta dukungan dari lingkungan pendidikan dan keluarga, maka penggunaan bahasa tetap dapat berkembang tanpa menurunkan atau mengurangi kualitas bahasa Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.